13 bulan 6 2026 semalam, kita telah pun berjaya menangkap 2 lelaki dan 2 wanita yang merupakan 2 pasang suami isteri. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur video ini sangat membuat hati saya sangat berat karena saya sendiri posisinya juga sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Setiap kali saya buka berita dan melihat ada kasus penganiayaan, rasanya benar-benar mengiris hati. Saya bisa merasakan sakitnya mereka, dan yang paling menyakitkan, hampir setiap kali ada berita seperti ini, kebanyakan kejadiannya ada di Malaysia. Saya sangat sedih sekali melihatnya, sebagai sesama pekerja. Rasanya tidak berdaya, saya tidak bisa bantu apa-apa secara langsung buat mereka. Maka dari itu, satu-satunya cara yang bisa saya lakukan adalah lewat video ini. Saya ingin memberikan peringatan keras dan kesadaran buat kita semua, supaya kita tahu resiko sebenarnya, dan supaya pemerintah juga sadar. Yuk kita bahas sama-sama. Kasus yang baru saja viral ini benar-benar sangat mengerikan buat saya. Wah, keren. Naudzubillah min dzalik. Lokasinya ada di sebuah rumah di kawasan Taman Daya Johor Bahru, Malaysia. Waktu kejadian, penganiayaan ini bukan kejadian sesekali saja, tapi berlangsung selama berbulan-bulan, tepatnya mulai dari akhir tahun 2025 hingga Januari 2026. Salah satu momen penyiksaan yang terekam CCTV itu terjadi tepat pada tanggal 26 Juli 2025. Waktu viral, video ini baru bocor dan heboh di media sosial pada tanggal 13 Juli 2026 kemarin. Jadi bayangkan, mereka menderita berbulan-bulan lamanya sebelum akhirnya kasus ini terbongkar. Siapa yang terlibat? Korban 3 orang WNI yang bekerja sebagai ART. Pelakunya 4 orang warga Malaysia, terdiri dari 2 pasangan suami istri yang masih bersaudara. Apa yang terjadi? Dalam video terlihat korban dipukuli, dijambak, dihantam, dan diinterogasi dengan sangat kasar meski sudah memohon ampun. Dan status terkini, pelaku sudah ditangkap polisi, korban sudah diamankan dan dirawat oleh KJRI Johor Bahru. Dan ini yang harus kita sadari bersama, ini bukan kebetulan atau nasib sial semata. Data membuktikan hampir 1 dari 3 kasus kekerasan TKI terhadap TKI di seluruh dunia itu terjadi di Malaysia. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Arab Saudi, Hong Kong, dan Singapura. Lebih dari 85% korban di sana adalah asisten rumah tangga. Jadi resiko keselamatan untuk WNI yang bekerja sebagai ART di Malaysia itu sangat-sangat tinggi dan berbahaya. Buat teman-teman yang suka bikin konten memuji Malaysia setinggi langit sambil menjatuhkan Indonesia, saya tahu kalian dapat rezeki di sana. Kalian nyaman di sana, dan itu hak kalian. Tapi tolong jangan bohongi publik. Oke? Jangan bilang di sana surga, majikannya semua baik, sedangkan di Indonesia seolah-olah tidak ada harapan. Karena fakta di lapangan saudara kita disiksa seperti binatang. Di mana suara kalian saat melihat video mereka menangis? Kalian menutup mata pada bahaya yang nyata. Kalau orang lain tergiur narasi manis kalian, lalu jadi korban, kalian ikut bertanggung jawab. Oke? Saya tidak melarang kalian suka negara lain, tapi hargailah nyawa dan martabat bangsa sendiri. Dan ini seruan saya yang paling dalam buat pemerintah Indonesia. Tolong perhatikan ini, faktanya jelas. Keamanan WNI sebagai ART di Malaysia itu sangat tidak terjamin dan resikonya paling tinggi dibanding negara lain. Lihatlah Arab Saudi. Dulu kasus di sana juga parah dan memilukan, tapi lihat sekarang. Kasusnya jauh lebih aman dan berkurang drastis. Kenapa bisa begitu? Karena pemerintah bertindak tegas. Ada aturan ketat, ada perlindungan maksimal. Nah, hal yang sama harus dilakukan untuk Malaysia. Saya rasa sudah waktunya ada konsekuensi berat. Pemerintah harus berani melakukan penghentian sementara atau lockdown. Atau moratorium pengiriman tenaga kerja. Khususnya pembantu rumah tangga ke Malaysia. Terlalu berisiko. Kita tidak bisa terus mengirim saudara-saudara kita ke tempat yang nyawanya tidak aman. Stop sampai ada jaminan 100% perlindungan dari negara sana. Di Indonesia memang tidak sempurna, tapi di sini kita diperlakukan sebagai manusia, bukan budak. Buat teman-teman semua, khususnya yang ingin bekerja ke luar negeri, ya pikirkan berkali-kali, lihat resikonya. Kalau belum punya skill benar-benar, jangan memaksakan diri. Uang bisa dicari, tapi tidak dengan nyawa kalian, oke? Jangan percaya narasi manis yang tidak sesuai fakta. Waspada dan selalu pegang nomor darurat KBRI atau KJRI saat kalian berada di luar negeri. Semoga kasus di Johor Bahru ini jadi pelajaran terbesar. Semoga pelaku dihukum berat dan semoga pemerintah mendengar seruan hati mereka para TKI ini. Video ini saya buat sebagai bentuk kepedulian dan peringatan karena kita semua saudara. Jangan lupa like, share, supaya makin banyak yang sadar. Komen di bawah pendapat kalian, setuju nggak kalau pengiriman TKI ke Malaysia dihentikan dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
perjalanan jauh meninggalkan kampung halaman, mencari secercah harapan di tanah asing. Bekerja keras, keringat bercucuran, berharap pulang membawa senyuman. Tapi siapa sangka mimpi itu buyar, dihadapi dengan kejam dan tak berperasaan. Hanya karena beda asal, beda bangsa, dipandang rendah seolah tak punya harga. Oh Tuhan, mengapa harus begini? Mengapa kebaikan dibalas dengan luka? Di tanah orang kami merasa sendiri, hanya bisa menangis dalam sunyi. Tolong dengar rintihan hati ini, kami juga manusia yang punya rasa. Jangan biarkan kezaliman terus terjadi. Berilah keadilan, wahai pencipta. Badan bisa memar, hati bisa terluka, tapi semangat takkan pernah bisa mati. Kami datang bukan untuk meminta-minta, kami bekerja dengan tangan yang suci. Mungkin hari ini kami terlihat lemah, tapi percayalah doa itu punya kekuatan. Suara kami takkan pernah bisa dibungkam. Kebenaran pasti akan terlihat nyata. Jangan takut kawan, janganlah bersedih, walau badai datang menerpa diri. Di balik awan gelap yang membentang, pasti ada sinar yang kan datang menyapa. Oh Tuhan, mengapa harus begini? Mengapa kebaikan dibalas dengan luka? Di tanah orang kami merasa sendiri, hanya bisa menangis dalam sunyi. Tolong dengar rintihan hati ini, kami juga manusia yang punya rasa. Jangan biarkan kezaliman terus terjadi. Berilah keadilan untuk kami semua. Keadilan, hanya itu yang kami minta. Di tanah orang, jangan perlakukan kami seperti binatang.
kami juga manusia.